Bab 1091, Penculik Misterius. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Setelah menyerah pada Giles yang sedang berjuang, semakin dia memikirkannya, semakin dia takut, dan tubuhnya sedikit tidak terkendali, tetapi tiba-tiba suara beberapa orang datang pada saat ini. Giles bersemangat ketika dia mendengar seseorang berbicara, tetapi setelah mendengarkan dengan saksama, dia merasa ada yang salah. Karena dia tidak mengerti satu kalimat pun. Orang-orang ini bahkan tidak berbicara bahasa Italia, Inggris, bahkan Spanyol atau Jerman. Mereka berbicara bahasa yang belum pernah mereka dengar. Kelompok orang yang menculik diri mereka sendiri sebenarnya adalah beberapa orang asing. Kesimpulan ini mengejutkan Giles. Pada saat yang sama, bahasa yang mendengarkan orang-orang ini seharusnya bukan bahasa Eropa. Mengapa orang-orang dari luar Eropa menculik diri mereka sendiri? Apakah faktanya benar-benar sama seperti yang saya pikirkan, orang-orang ini secara khusus menculik organ pribadi orang lain? Pikiran Giles sangat tertekan, dan pada saat yang sama, sangat bodoh untuk memarahi orang-orang ini di dalam hati Anda. Bahkan jika Anda ingin mengambil organ manusia untuk dijual, Anda harus mencari pria yang lebih muda. Anda berusia lebih dari 40 tahun dan mengatakan itu adalah organ mereka. Tidaklah terlalu banyak untuk memulai periode pembuangan. Mengambil organ Anda sendiri dan kembali selama beberapa tahun bukanlah hal yang sulit. Saat Giles memarahi orang-orang ini di dalam hatinya, dia tiba-tiba merasa bahwa seseorang mengatakan sesuatu dengan keras, diikuti oleh tudung hitam di kepalanya dan diseret ke bawah. Giles menyipitkan matanya, dan akhirnya bisa melihat sekelilingnya. Lingkungannya bobrok dan tampak seperti pabrik tua. Tidak heran saya selalu merasa bahwa ada bau apek di sini, tetapi sekarang tampaknya menjadi tempat yang sangat cocok untuk memanen organ manusia. Giles memikirkan apa yang dipikirkannya lagi, dan buru-buru menoleh untuk melihatnya, dan benar saja, istrinya juga diikat tidak jauh dari sana, dan sekarang dia menatap dirinya sendiri dengan sepasang mata besar. Giles memikirkan hal ini, dan buru-buru melihat beberapa orang yang berdiri di samping. Orang-orang ini sepertinya orang Cina. Apakah bahasa yang saya dengar tadi adalah bahasa Cina? Namun, bahasa Mandarin juga merupakan kata kunci di dunia. Saya tidak bisa berbicara bahasa Mandarin dan saya pernah mendengarnya. Tampaknya orang-orang ini tidak berbicara bahasa Mandarin. Apakah orang-orang ini bukan orang Mandarin? Apakah mereka orang Korea atau Jepang? Meskipun Giles tidak tahu apakah orang-orang ini dibawa masuk, tetapi salah satu dari mereka mengenal Clark. Giles melihat kebencian ini pada Clark di antara orang-orang ini. Suami dan istriku mulai memperlakukan orang ini sebagai orang baik. Ternyata, orang ini sebenarnya bajingan yang menjual organ tubuh manusia. Sungguh memalukan, suami dan istriku begitu buta sehingga mereka akan percaya pada orang yang sangat tangguh. Tampaknya faktanya persis sama dengan apa yang kupikirkan. Seorang dokter tangguh dan beberapa orang asing telah bermitra untuk mencuri organ tubuh manusia dan menjualnya. Tidak ada yang namanya darah di dunia ini. Clark terdiam saat ini, tidak menatap Giles, hanya menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Meskipun dia tidak ingin memikirkan situasi terburuk, dia selalu merasa ada yang salah hari ini, dan dia tidak tahu apakah hari ini adalah hal yang baik atau buruk untuk dirinya sendiri. Atiza menatap Giles dan berkata dalam bahasa Inggris, sobek lakban dari mulut mereka. Naipa mengangguk dan berkata dalam bahasa Inggris, jangan. Repot-repot bergerak, hati-hati leherku terpotong oleh pisauku, kalau begitu tidak akan terselamatkan. Setelah itu, dia mengeluarkan belati dengan cahaya dingin di Giles. Kengerian pasangan itu memotong sedikit lakban yang menutup mulut mereka. Lakbannya robek, Giles segera memuntahkan apa yang tersangkut di mulutnya. Meskipun dia tidak tahu apa itu membuatnya mual. Doris, apa kabar? Seru Giles. Doris sedikit muntah dan berkata, Aku baik-baik saja. Suami, siapa mereka? Giles menggelengkan kepalanya dengan wajah pahit dan berbalik untuk melihat orang-orang di depannya, berkata, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Atiza menghadap kosong dan berkata, apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Giles mengangguk dan berkata dalam bahasa Inggris, kamu telah membawa suami dan istri kami ke sini. Apa yang kamu lakukan? Katakan saja. Kami semua miskin dan tidak punya uang untuk membayar tebusan. Aku menangkapmu hari ini. Itu tidak masalah sama sekali. Bukan untuk uang.
Giles menoleh untuk memikirkan yang terburuk, menelan ludah, dan berkata, bukan demi uang. Untuk apa kau mengikat kami? Kita berdua berusia 40. Tubuh juga tidak ada apa-apanya. Tidak hanya tekanan darah tinggi, tetapi juga hati berlemak, ginjal tidak baik untuk protein, gula darah terlalu tinggi, dan organ-organ di seluruh tubuh tidak terlalu sehat. Apakah kau menangkap kami? Hehehehe, beberapa orang di sekitar tertawa pada saat yang sama. Hah, aku tidak menyangka kau akan berpikir begitu banyak. Atiza masih tanpa ekspresi dan berkata, sebenarnya, aku membawa suami dan istrimu hari ini, dan aku hanya ingin menanyakan satu hal. Jika jawabanmu membuatku puas, aku akan membiarkanmu kembali. Jika kau tidak dapat memberikan jawaban yang kuinginkan, hari ini adalah tahun depan untuk suami dan istrimu. Apa yang ingin kau ketahui? Giles berkata dengan takut, aku ingin tahu siapa yang menyembuhkan wajah adikmu setengah tahun yang lalu. Giles tidak menyangka orang lain akan mengatakan hal yang sama, diikuti dengan wajah pahit, mengetahui bahwa Clark telah bertanya pada dirinya sendiri berkali-kali baru-baru ini, mengatakan bahwa telinganya hampir mulai tertutup. Tanpa diduga, pria di seberangnya mengajukan pertanyaan dan masih menanyakan pertanyaan ini, mengapa orang-orang ini begitu tertarik pada hal seperti itu. Giles menghadapi dengan pahit dan berkata, saya sangat menyesal untuk pria ini. Saya bersumpah demi surga, saya benar-benar tidak tahu tentang penyakit saudara ipar saya. Jika saya benar-benar tahu, Clark bertanya kepada saya berkali-kali tidak bisakah saya memberi tahu dia. Petik 2. Doris juga buru-buru berkata, ya, pria ini. Tolong percayalah kepada kami belum benar-benar berbohong. Kakak saya tidak pernah memberitahu saya tentang hal itu. Dan sekarang saudara perempuan saya seperti ini, jika kita benar-benar tahu bahwa ada orang seperti itu, bukankah dia sudah lama pergi kepadanya? Petik 2. Clark sebenarnya sedikit mudah tersinggung ketika dia berdiri di samping, dan dia mendapat banyak masalah baru-baru ini. Meskipun dia tidak mengenal pria di sebelahnya, mengapa dia harus mencari dokter bayangan di mana-mana, tetapi dari penyelidikannya yang panjang, orang ini tidak ada atau tidak ada yang tahu. Jika Anda menyeretnya, Anda tidak tahu kapan itu adalah kepala. Cara terbaik adalah membiarkan pria di depannya menyerah, sehingga ia juga melepaskan dirinya sendiri, dan membiarkan pria misterius itu mengeluarkan serangga menjijikkan dari tubuhnya. Di masa depan, teman lama tidak akan bergaul. Clark memikirkan hal ini, dengan ekspresi hormat, dan berkata, Tuan, sebenarnya, saya telah bekerja keras untuk masalah ini akhir-akhir ini. Jangan sebutkan mereka, bahkan teman dan kolega wanita itu, saya juga telah menanyakannya beberapa kali. Saya pikir masalah ini, tampaknya tidak sesederhana itu. Petik 2. Atiza mendengar ini dan menatap Clark di sebelahnya. Mengapa Anda berkata begitu? Clark berkata, pikirkanlah. Jika mereka berdua benar-benar pernah mendengar tentang orang seperti itu, pertama-tama, tidak perlu merahasiakannya untuk orang itu. Lagi pula, sekarang sudah seperti ini. Mereka dan orang itu tidak ada hubungannya satu sama lain. Petualangannya bahkan lebih tidak perlu. Jadi mereka berdua seharusnya tidak tahu tentang orang itu. Atiza berkata, apa yang kamu katakan juga agak masuk akal. Jadi karena mereka berdua tidak tahu identitas orang itu. Menurutmu siapa yang akan tahu? Aku sudah berusaha keras. Jangan bilang aku tidak bisa menemukan orang itu sama sekali. Clark tersenyum datar dan berkata, Tuan, meskipun aku tidak bisa menemukan orang itu, tapi aku bisa memberimu ide. Mari kita pikirkan dari sudut pandang lain. Apakah tidak ada kerugian bagi semua orang? Mengubah sudut pandang lain, Atiza berkata dengan dingin. Mengubah sudut pandang lain, menurutku, karena kita sudah berusaha keras dan belum menemukan orang itu, maka mungkin orang itu tidak ada sama sekali. Menurutmu, karena wanita itu sudah pergi ke banyak negara di Eropa untuk mengobati penyakit, sudah pasti setengah jalan. Aku sudah mencoba banyak resep obat yang diresepkan sendiri di rumah sakit, bahkan obat-obatan. Menurutku, hal-hal seperti penyakit kulit, meskipun merepotkan, tidak akan melukai otot dan tulangmu. Nanti, dia mungkin menemukan bahwa beberapa rumah sakit memiliki efek obat yang diresepkan sendiri yang bagus, dan dia baik-baik saja. Petik 2. Aku akan baik-baik saja. Atiza mengangguk, lalu tiba-tiba tersenyum, mengangguk, dan berkata, oke. Bagus. Kenapa aku tidak berpikir ini mungkin? Berkat pengingatmu,
Kalau tidak aku akan sekarang mungkin aku belum tahu apa yang sedang terjadi. Petik 2. Tuan Nobel sibuk. Hal-hal kecil ini tidak punya waktu untuk dipikirkan, atau aku akan tahu pasti ketika aku memikirkannya. Dan aku sibuk sepanjang hari, dan aku suka tidak memikirkan apapun ketika aku baik-baik saja. Clark tertawa. Atiza tertawa, ya, sepertinya kebiasaan yang baik sekarang untuk berpikir secara membabi buta. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu memikirkannya, jika orang yang kukatakan itu tidak ada sama sekali, apa yang akan terjadi padamu? Clark mendengar setrum, dan pada saat ini, Atiza mengeluarkan telapak tangannya di sakunya, dan pada saat yang sama sebuah pistol muncul di tangannya. Pada saat yang sama ketika wajah Clark berubah secara dramatis, moncongnya juga berdiri di depannya. Dahi, aku salah. Aku omong kosong. Tolong, berikan aku lagi. Aduh, suara tembakan pun terdengar. Clark yang terkena tembakan di dahinya, terjatuh terlentang, diiringi teriakan Doris yang memilukan. Gemuna melihat situasi ini dengan segera, wajahnya sedikit berubah. Dia tidak menyangka Atiza akan menembak dengan begitu ganas, tidak memberi Clark kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Tampaknya dia tidak dapat mengandalkan orang lain untuk memberi sedekah lagi, rencana yang akan dilaksanakan benar-benar harus dimulai lebih awal, tetapi saya tidak tahu apakah pihak lain dapat memberi dirinya kesempatan untuk melaksanakan rencana tersebut. Giles sangat takut ketika dia melihat pemandangan ini. Meskipun dia membenci Clark karena giginya di awal, dia tidak sabar menunggunya mati lebih awal. Tetapi itu hanya memikirkannya. Ketika dia benar-benar melihat Clark tertembak di depannya, dia tiba-tiba terbangun, dan mungkin orang berikutnya yang mati adalah pasangannya sendiri. Giles sekarang merasa bahwa dia akan buang air kecil di celana. Meskipun dia biasanya suka meniup betis sesekali, dia hanyalah orang biasa. Dia biasanya hanya pergi bekerja. Dan bekerja, minum sedikit anggur, berbicara tentang sepak bola, menertawakan gunung dan banyak lagi seperti orang Romawi biasa. Saya pernah melihat pertempuran ini sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya seseorang ditembak mati di depannya. Jika ini mimpi buruk, maka bangunlah. Dua orang di sebelah Atiza menarik kaki Clark dan menyeretnya pergi seperti hewan ternak, meninggalkan jejak darah di tanah. Wajah Atiza tidak berubah warna seolah-olah telah melakukan hal sepele, dan berbalik untuk melihat pasangan Giles, tetapi ketidakpedulian di mata membuat keduanya merasa kedinginan dan berkeringat, dan mereka tidak dapat mengendalikannya. Saya mohon, Tuan, saya benar-benar tidak tahu siapa yang Anda bicarakan. Jika saya tahu, saya pasti akan memberitahu Anda. Tolong lepaskan suami istri kami. Giles berkata dengan tergesa-gesa, lupakan saja, sekarang saya yakin Anda tidak tahu. Berbicara tentang ini, Atiza menoleh dan melihat kedua pria di sekitarnya, dan berkata, kalian berdua. Silakan, dan wanita itu juga akan mendorong. Kedua pria Atiza mengangguk, berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, mereka mendorong kereta medis dengan seseorang tergeletak di atasnya. Dari pandangan sekilas, Doris tahu bahwa pria itu adalah saudara perempuannya sendiri, dan dia berteriak, bajingan. Apa yang ingin kau lakukan padanya? Lepaskan adikku. Kedua orang yang mendorong Lisa, seolah-olah mereka tidak mendengarnya, mendorong orang di depan Atiza dan mundur. Atiza pergi ke tempat tidur dan melirik wanita di tempat tidur, memperlihatkan rasa jijik di matanya. Baginya, jika bukan karena wanita di depannya yang telah menipu perasaan saudara perempuannya, bagaimana mungkin saudara perempuannya meninggal begitu cepat? Pada saat yang sama, jika bukan karena bajingan gemu yang mengacaukan rencananya yang mulus, dia tidak akan pernah membiarkan wanita ini mati dengan begitu murah. Memikirkan hal ini, Atiza melirik Gumna di sebelahnya. Meskipun itu hanya sesaat, Gumna yang sensitif masih merasakan dingin dari mata orang lain, dan pikirannya lebih cepat diperhitungkan. Atiza melirik Napa di sebelahnya dan berkata, Napa, kirim mereka bertiga ke jalan. Tidak, kumohon, Tuan, kumohon, lepaskan kami. Aku ingat siapa orang itu, dan aku akan memberitahumu. Kumohon, maafkan kami. Giles memohon dengan keras, air seni di bawah selangkangannya juga mengalir tak terkendali ke tanah. Suamiku, kakak, Doris juga menangis dengan keras. Tuan Kolonel, aku sebenarnya punya saran yang bagus. Gemu tiba-tiba menyela saat ini. Saran apa? Kata Atiza kosong. Gemu berkata, karena Tuan Kolonel ingin membalas dendam.
Aku punya cara balas dendam yang lebih menarik. Setelah mendengar ini, Atiza perlahan berbalik untuk melihat Gemuna dan berkata, bicaralah dan dengarkan. Gemu berkata, sebenarnya, tetesan darahku, jika itu terjadi, itu bisa membuat orang yang menundukkan kepalanya meledak sebelum mati. Aku percaya kamu pasti tidak ingin wanita ini mati dengan murahan. Karena itu mengapa tidak membiarkan wanita itu membuat rambutmu rontok, dan kemudian dia akan menjadi orang gila untuk menyerang orang terdekat, bukankah itu lebih menarik? Ketika Atiza mendengar ini, dia mengerti maksud pihak lain, menoleh dan tersenyum pada Gemuna, dan berkata, ya. Saranmu bagus, mengapa tidak datang lebih awal? Biarkan aku memilih yang lebih baik, tempat yang tepat untuk menikmatinya. Gemuna dengan hormat berkata, tetesan darah disebabkan oleh kecemasan gila. Itu hanya perilaku normal sebelum tetesan darah keturunan. Selama aku membujuknya untuk memasuki tetesan darah, wanita ini sudah mati. Tidak diragukan lagi karena hal terakhir yang aku lakukan itu sedikit terlalu banyak, dan kamu tidak puas dengan Tuan Kolonel. Jadi, kali ini aku tidak berani memprediksi apa yang kamu maksud, aku tidak tahu apakah kamu ingin membunuh wanita itu kali ini, atau apakah kamu punya ide yang lebih baik. Tapi sekarang, daripada kamu lebih baik meminta beberapa dari mereka memotong tenggorokanmu untuk menunjukkan pertunjukan yang bagus. Bagaimanapun, ini balas dendam. Tapi bukankah lebih menarik untuk membalas dendam seperti ini? Atiza mengangguk dan berkata, kamu benar. Jika kamu membiarkan seorang wanita mati dengan mudah, itu akan terlalu murahan untuknya. Berbicara tentang ini, dia terus merinding, bahkan pada dirinya sendiri. Tatana, yakinlah, siapapun yang telah menyakitimu, saudaraku, aku tidak akan pernah membiarkannya pergi. Naipa mendengar ini, dan mencibir Gemuna. Gemuna tentu saja mendengar kata-kata Atiza, tetapi dia hanya gemetar di dalam hatinya, tetapi kalimat ini membuatnya menyerah pada harapan terakhirnya, ekspresinya berubah menjadi tenang lagi, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dia katakan. Atiza berkata, Gumna, itu dipercayakan padamu, jangan mengecewakanku. Tenang, Tuan Kolonel, aku tidak akan mengecewakanmu. Gemuna mengambil beberapa tas miliknya sendiri dan berjalan menuju kereta Lisa. Naipa berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya melepaskan kereta dan membuka kembali sisi Atiza. Gemuna datang dengan kereta Lisa di depan Giles. Giles menatap pria parubaya yang tampak dingin di depannya, dan merasa takut di dalam hatinya. Pria muda itu baru saja memanggil orang itu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan hampir tidak membuatnya takut sampai mati. Tetapi saya tidak tahu apa yang dikatakan pria parubaya dan pria muda di depannya. Tampaknya pihak lain menyerah pada ide untuk bunuh diri lagi. Apakah mereka sekarang berubah pikiran dan ingin melepaskan suami dan istri mereka? Meskipun Giles selalu berdoa ke surga dengan cara ini, dia juga tahu bahwa tampaknya kemungkinan ini sangat kecil, tetapi dia tidak tahu cara apa yang akan digunakan pihak lain untuk menyiksa dirinya sendiri. Akan lebih baik jika Clark ditembak seperti Clark, setidaknya tidak akan ada rasa sakit. Jika Anda menggunakan cara lain, Giles tidak berani memikirkannya. Jika ini adalah mimpi buruk, lebih baik bangun sesegera mungkin. Setelah Gemuna berhenti mendorong tempat tidur, dia meletakkan selimut di lantai, dan kemudian dia mulai menarik barang-barang keluar, yang tersusun rapi. Hei, bajingan, apa yang kau lakukan? Jauhi adikku, jangan sentuh dia. Doris takut kalau lelaki itu tidak baik untuk adiknya, jadi dia berteriak dengan berani. Gemuna masih tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan terus menyiapkan barang-barangnya sendiri. Suami, apa yang sedang dilakukan orang ini? Kata Doris ketakutan. Giles juga merasakan beberapa gigi saling beradu, dan berkata, aku tidak tahu. Kami tidak mengerti apa yang mereka katakan, aku tidak tahu ide buruk apa yang ingin mereka lawan. Istriku, kurasa kita mungkin dalam masalah kali ini. Doris mendengar teriakan sedih ini, semua salahku. Suamiku kasihan padamu, jangan bicara omong kosong. Apa hubungannya ini denganmu? Hanya saja kita telah bertemu dengan beberapa orang jahat. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Giles buru-buru menghibur. Doris menangis, bagaimana mungkin ini baik-baik saja? Dari apa yang dikatakan orang-orang ini sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa saudara perempuanku seharusnya menyinggung mereka. Dan masalah saudara perempuanku adalah masalahku, tentu saja itu ada hubungannya denganku. Jelas aku menyakitimu. Giles menghela nafas dan berkata,
apa gunanya mengatakan ini sekarang? Orang-orang itu bahkan membunuh Clark, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Kuncinya adalah apa yang dapat dilakukan putri kita. Aku khawatir kali ini mereka berdua menjadi yatim piatu. Doris mendengar ini. Dia berteriak dan berteriak, aku tahu akan lebih baik membiarkanmu menjaga anak-anak di rumah. Akan lebih baik bagiku untuk mati sendiri daripada kita. Margaret, Carrie, aku semua menyalahkan ibuku, aku minta maaf ibu kalian. Ketika Giles mendengar ini, dia memikirkan penampilan kedua putrinya lagi, dan air matanya mulai mengalir. Gemus sudah mengatur segalanya saat ini. Dia berlutut di atas tikar dengan hikmat, melipat tangannya, mengikuti beberapa gerakan perubahan cepat, dan mulai bergumam di mulutnya. Karena suaranya tidak keras, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang bisa mendengarnya. Tahu apa yang dia bicarakan? Selama nyanyian, Game-One pertama-tama menuangkan sedikit cairan ke dalam baskom di depannya, dan kemudian dari waktu ke waktu dia mengambil sesuatu dari botol dan stoples di depannya, menjatuhkannya ke dalamnya, dan terus menggiling. Orang-orang di sekitarnya mereka semua penasaran. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Gumna, mereka semua tampaknya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bagaimanapun, keturunannya sangat misterius di negara mereka sendiri. Mereka dapat melihat keturunan dengan mata kepala mereka sendiri. Sang master merapal mantra, dan bagi banyak orang adalah seorang manajer yang tidak akan pernah lupa. Meskipun pasangan Giles merasa bahwa mereka kemungkinan besar akan mati kali ini, masih sulit untuk menyembunyikan rasa ingin tahu mereka. Aku bertanya-tanya apa yang membuat pria ini begitu misterius dan tertutup. Mungkinkah orang ini ahli dalam meracuni, bermaksud untuk mencampur racun untuk membunuh dua orang? Doris berbisik, suamiku, apa yang sedang dilakukan orang ini? Giles berkata, saya pikir dia pasti sedang mencampur sejenis racun. Doris terkejut, apakah dia ingin meracuni kita? Giles berkata, seharusnya begitu. Doris berkata, aku tidak tahu apakah itu keracunan. Giles berkata, pasti sakit. Tapi itu akan segera mati. Doris berkata, biarkan aku minum dulu. Aku ingin mati di depanmu, aku tidak ingin melihatmu mati. Giles berkata, jangan bilang itu tidak berguna, kita harus mati bersama. Suami istri kita tidak mungkin lahir di hari yang sama, dan itu baik untuk bisa mati di hari yang sama. Doris meneteskan air mata, baiklah. Kalau begitu kita berdua akan pergi ke surga dan tetap menjadi suami istri. Giles mengangguk dan berkata, itu pasti. Giles sekarang ingin membukanya, karena pasti tidak mungkin untuk melarikan diri, tidak ada gunanya untuk melewatkannya. Namun, gambar-gambar berikut membuatnya tidak begitu mudah, karena pihak lain mengeluarkan berbagai serangga aneh dari tas, dan mereka dihancurkan dan digiling dalam pot porselen. Hal ini juga membuat Giles merasa kedinginan. Tampaknya toksisitas racun ini sungguh tidak biasa. Pikiran Saleh Gemu ada di mulutnya, tetapi bahkan orang-orang seperti Atiza dan Napat tidak tahu apa yang dia katakan. Karena apa yang dia ucapkan sekarang bukanlah bahasa apapun, dan komposisi suara dengan panjang yang berbeda terdengar sangat aneh. Gemu mengeluarkan suara yang tidak dapat dijelaskan, membungkuk beberapa kali, lalu mengulurkan seekor ular berbisa besar dari tas, meremas kepala ular itu. Mulut ular itu langsung terbuka, dia mengeluarkan mangkuk porselen dan masuk jauh ke dalam mulut ular itu. Peras sedikit racun dan tuangkan ke dalam baskom porselen. Melihat ini, Giles sekali lagi memutuskan bahwa pihak lain harus mencampur racun beracun. Tetapi dia juga sangat aneh saat ini. Karena orang ini siap untuk ular berbisa, mengapa tidak menggunakan racunnya secara langsung? Peras beberapa tetes dengan santai, dan bahkan gajah akan diracuni, apalagi orang biasa seperti dirinya. Mungkinkah orang ini tidak banyak melepas celana dan kentut, tetapi ingin membuat dirinya dan istrinya mati sedikit lebih buruk? Tepat saat Giles memikirkannya, Gemu memasukkan ular berbisa yang telah diremasnya ke dalam racun, diikuti dengan mencabik-cabik tubuh ular itu dengan giginya. Rasa sakit itu menyebabkan tubuh ular itu berputar, darahnya merah cerah mengalir di sudut Gumna, yang sedang mengisap, dan tampak menakutkan. Giles ketakutan setengah mati ketika mereka melihat pemandangan ini. Gumna saat ini adalah orang gila total di hati keduanya. Bermain dengan begitu banyak serangga menjijikkan bolak-balik telah membuat orang tidak bisa berkata-kata. Pada akhirnya, dia bahkan meminum darahnya. Mungkinkah dia bertemu dengan orang gila penghisap darah hari ini? Gemuna menghisap darah ular itu untuk waktu yang lama,
dan tidak meninggalkan tubuh ular itu sampai tidak ada setetes pun yang tersisa. Baginya, darah ini masih sedikit menamparkan, tetapi kuncinya adalah bahwa di lingkungan ini, tidak ada lagi darah yang dapat ditemukan. Itu tergantung pada apakah rencana selanjutnya berjalan dengan baik. Malam itu, Gemu terus menggiling pasta menjijikkan itu, dan rekan-rekannya mengganti berbagai serangga. Adegan ini membuat pasangan Giles itu muntah. Ketika semuanya sudah siap, dia akhirnya mengeluarkan kotak plastik transparan berisi kodok besar, yang tampak sangat menakutkan. Gemuna membuka kotak itu, meraih kodok itu, dan keengganan di matanya menghilang, dan dia menggunakan kukunya yang tajam untuk memotong perut Hamo, dan telur kodok kristal jatuh ke dalam pot porselen. Gemun melihat bahwa dia telah mempersiapkan dengan baik untuk pekerjaan pendahuluan, dan dia berpikir sejenak. Dia tahu lebih baik daripada siapapun sekarang. Jika upacara resmi dimulai, dia pada dasarnya tidak bisa kembali. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, konsekuensinya akan serius, tetapi masalahnya adalah dia tidak bisa melanjutkan. Seluruh kehidupan keluarganya ada dalam pertarungan terakhirnya, dan jika dia tidak berhasil, dia menjadi baik hati. Ketika Gemu memikirkan hal ini, warna samar di wajahnya menghilang dalam sekejap mata, dan dia menggantinya dengan dingin. Gemu perlahan membuka kain kasa yang biasanya melilit lengannya, dan memperlihatkan kulit merah dengan rambut putih lagi. Setelah menyentuh kulit dengan jari-jarinya, dia berbicara tentang memasukkan jari-jarinya ke dalam mulutnya, menggigit dengan keras, aliran darah mengalir di sudut mulutnya. Gemuna mengoleskan darah dari jari-jarinya ke kulit merah di lengannya. Kulit merah itu segera tampak hidup, dan terus menggembung dan jatuh, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan yang keluar dari dalam yang sama. Apakah kamu melihatnya? Doris berkata dengan sedikit ketakutan. Lengan pria itu sepertinya ada sesuatu. Kelihatannya menjijikkan. Giles merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya menatap Gemuna dengan saksama, dan pada saat yang sama bertanya-tanya dalam hatinya, tampaknya jika pria di depannya benar-benar ingin membunuh suami dan istrinya, tidak perlu melakukan hal yang berlebihan seperti ini. Gemuna mengambil pot porselen, dan setelah mencampur telur kodok dengan lendir berlendir dengan tangan, dia meminum semua benda ini dengan satu mulut. Melihat pemandangan ini, pasangan Giles melihat pemandangan ini dan hampir muntah tanpa rasa jijik. Apa yang dilakukan orang ini? Mengapa minum benda-benda menjijikkan itu? Dan aku meminumnya sendiri. Bukankah benda-benda ini untuk diminum sendiri? Beberapa orang di Atiza melihat pemandangan ini, tetapi juga merasa mual. Untuk mengatakan bahwa terakhir kali Gumna membaca mantra, beberapa dari mereka juga melihatnya. Meskipun menjijikkan, tampaknya waktu pembuatan bir tidak begitu lama dan tidak begitu rumit. Tetapi mengapa kali ini begitu merepotkan? Apakah ini karena kekuatan pertunjukan, jadi sengaja melakukan pertempuran besar seperti itu? Meskipun Atiza sedikit bingung, dia tidak khawatir tentang hal itu. Begitu banyak orang berdiri di sini menatap Gemu, dan dia tidak takut dengan tipuan apapun. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat teknik pemenggalan kepala, itu tidak akan lebih kuat dari senjata api. Tidak peduli seberapa tinggi usahanya, saya juga takut dengan kebenaran pisau dapur. Saya percaya kebanyakan orang masih tahu apa yang mereka ketahui. Mulut Gemu dengan cepat meminum semua hal menjijikkan di baskom, lalu melemparkan baskom di tangannya ke tanah dan memecahkannya. Doris menahan perasaan ingin muntah, dan berkata, "Suamiku, apa yang dilakukan orang ini? Bukankah itu racun untuk kita berdua? Mengapa dia meminumnya sendiri?" Giles berkata, "Siapa yang tahu apa yang ingin dia lakukan? Kelompok orang ini mungkin nerotik." Pada saat itu, Gemu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara aneh lagi. Tepat ketika suara ini muncul, Lisa, yang tidak tahu tentang orang yang terbaring di tempat tidur, tiba-tiba bergerak. "Lihat, Lisa, apa yang kamu katakan?" kata Giles tak jelas. "Aku bilang Lisa, dia hanya bergerak sedikit, tidak bisa." Giles mendengar ini, dan buru-buru menatap bibi kecilnya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berkedut lagi. Kali ini, aksinya relatif besar, dan seluruh ranjang dorong mengeluarkan suara berderak pelan. "Lisa, Lisa," Doris berkata dengan gembira ketika dia melihat adegan ini, "bisakah kamu mendengarku?" "Aku adik, Doris. Aku Doris." Giles juga sedikit tercengang, kan? Ketika nasib buruk ini terjadi, bibi kecilnya sadar. Bagi Giles, bibi kecil ini benar-benar benar.
Jika kamu bisa bangun, mengapa tidak bangun lebih awal? Bagus sekarang. Ketika banyak harimau nerotik di sekitarmu menghadapimu, kamu bereaksi. Tidak ada yang benar-benar. Mulut Gemuna terus-menerus mengeluarkan suara panjang dan pendek yang aneh dan tidak menentu, yang membuat orang merasa sangat kesal, tetapi yang paling aneh adalah orang-orang di sekitar tidak dapat melihat bahwa dia telah mengubah napas, dan dapat terus mengeluarkan suara ini benar-benar aneh. Jika seseorang mengamati dengan saksama, ia akan menemukan bahwa kulit merah darah dengan rambut putih tipis di lengan Gemu menjadi semakin aktif, seolah-olah isi di dalamnya akan segera keluar. Lokasi juga mulai muncul bintik-bintik putih yang tidak rata. Melihat lebih dekat pada bintik-bintik putih ini, rambut putih muncul di tengah, seperti rambut putih pada kulit merah di lengannya. Tubuh Lisa semakin gemetar, dan seluruh tempat tidur dorong juga bergetar, seolah-olah ia akan melompat dari tempat tidur. Lisa, Doris juga merasa bahwa segala sesuatunya tidak sama dengan apa yang ia pikirkan, tetapi ia tidak punya cara yang baik selain memanggil nama saudara perempuannya berulang-ulang, berharap ia bisa bangun tepat waktu. Atiza melihat pemandangan ini, dan segalanya menjadi semakin menarik, dan wajahnya juga menunjukkan ekspresi gembira, seolah-olah pertunjukan bagus yang telah lama ditunggu-tunggu akan segera dimulai. Di bawah teriakan Doris, Lisa, yang terus-menerus gemetar, tiba-tiba berbalik dan jatuh ke tanah, tetapi benturan itu masih tidak menghentikannya. Tetapi dia terus berguling dan gemetar di tanah, seolah-olah dia gila. Mengerikan, mulut Gemuna tiba-tiba terbuka sedikit lebih besar, dan mulutnya mulai memuntahkan untaian putih, berkibar tertiup angin. Pada saat yang sama, suaranya menjadi lebih aneh dan tampak lebih menakutkan. Pada saat yang sama Gemuna memuntahkan sutra putih dan suaranya berubah, Lisa, yang telah menutup matanya, segera membuka matanya yang gelap. Dengan cepat bangkit, dan membuka mulutnya, yang juga menyorot benang sutra putih, mengambang di sekitar. Pada saat yang sama Lisa memuntahkan sutra putih, suaranya menjadi sangat aneh. Tampaknya mencoba untuk memenuhi suara yang dibuat oleh tubuh Gemu. Suara aneh ini terdengar di seluruh pabrik. Suara aneh, sekarang terdiri dari dua suara. Lisa dan Gemuna memiliki frekuensi yang berbeda, tetapi rentang getarannya sangat besar. Sistem pendengaran manusia normal hanya dapat mendengar sebagian suara, karena bagian suara lainnya berada di luar jangkauan pendengaran manusia, membuat orang merasa sedikit terputus-putus, tetapi suara bagian suara ini juga sedikit bergetar. Anda harus tahu bahwa suara aneh ini tidak bisa lagi disebut suara manusia, cukup setelah waktu yang lama, saya merasakan kejengkelan di sekujur tubuh saya. Lisa perlahan berdiri, mengambil satu langkah, memutar lehernya, dan membuat suara sambil perlahan bergerak menuju Gemu. Atiza melihat pemandangan ini, mengerutkan kening, karena gambarnya menjadi sedikit salah, bukankah casting Gemuna sudah? Kali ini sepertinya agak terlalu lama. Naipa mendekat, dan berbisik, "Kolonel, sepertinya ada yang salah. Saudaramu, tidakkah Anda ingin melakukan sesuatu?" Atiza berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu sebentar. Begitu banyak dari kita di sini, aku yakin dia tidak bisa pergi ke surga." Napa juga memikirkannya. Dengan begitu banyak senjata di pihaknya, dia tidak bisa menghadapi divisi yang menurun, jadi dia tidak terus mengatakan apapun. Lisa perlahan mendekati Gemuna, dan benang sutra yang dimuntahkan di antara kedua orang itu juga saling bersentuhan. Sihirnya adalah benang sutra ini langsung kusut di udara setelah bersentuhan. Pada saat yang sama, benda-benda seperti darah yang terangkat milik Lisa tiba-tiba menjadi aktif dan terus berputar, tampak sangat menakutkan. Dan benang sutra yang dimuntahkan dari mulut Lisa berangsur-angsur berubah dari putih menjadi merah, dan mulai bergerak ke arah ujung Gemuna, seolah-olah sedang menarik sesuatu dari tubuh Lisa. Mata Gemuna juga berangsur-angsur berubah dari putih menjadi hitam pekat, dan segera menjadi gelap seperti tinta, tampak sangat menakutkan. Naipa mengerutkan kening, "Kolonel, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa-apaan orang ini Gem? Bajingan, apakah dia memperlakukanku seperti orang bodoh?" Atiza juga tampak jelek saat ini, dan berkata dengan keras, "Gumna, berhenti." Ketika Gemuna mendengar ini, dia memiringkan arah Atiza dengan sudut matanya, dan terus membuat suara menyusup seolah-olah dia tidak mendengarnya, tetapi tubuh Lisa lebih intens dan melaju ke arah mulut Lisa yang melonjak. Ketika Atiza melihat Gemuna mengabaikannya, dia berkata dengan marah, "Gemuna, aku memberimu satu kesempatan terakhir, dan berhenti sekarang juga. Apakah kamu mendengarnya?" Kemudian dia mengangkat pistolnya dan mengarahkannya ke Gemuna.
Sudut mulut Gemu mencibir, dan tiba-tiba suara di mulutnya berubah, dan spektrum frekuensi menjadi lebih tidak stabil dan keras. Pada saat yang sama, suara itu seperti pisau tajam yang menusuk otak manusia dan membuat orang-orang di sekitarnya merasa sakit kepala. Retak, keputihan dan pusing. Beberapa orang di sekitar mereka merasa pucat dan tidak dapat berdiri dengan normal, bahkan dua dari mereka duduk di tanah dengan satu pantat. Tidak bagus. Tubuh Atizah juga bergetar tak terkendali, tetapi sekarang dia merasakan krisis. Tampaknya si Gum menggunakan serangan sonik untuk menghadapinya sendiri. Brengsek, Atizah terbakar amarah. Dia ingin menembak dan membunuh Gemuna, tetapi otaknya pusing karena gangguan suara itu. Gambar di depannya juga berkedip, dan Gemuna yang tidak jauh juga menjadi beberapa hantu terus bergerak, membuatnya tidak dapat menemukan target tertentu. Atizah berjuang untuk menarik pelatuk 2 kali, tetapi pusing, dia tidak dapat membidik target dengan akurat. Pada saat ini, beberapa orang di sekitar mereka juga menahan ketidaknyamanan dan mengeluarkan pistol mereka. Meskipun semua orang diserang oleh suara aneh ini, jika mereka menembak bersama, mereka mungkin tidak mengenai Gemuna. Gemu menggelengkan kepalanya dengan kuat saat ini, dan segera menarik cacing darah yang sudah disiapkan yang tidak cukup, dan menariknya keluar dari mulut Lisa, dan segera menyedotnya ke dalam mulutnya. Lisa kehilangan cacing darah, matanya juga berubah dari hitam menjadi warna normal secara instan, tetapi pada saat yang sama darah menyembur keluar, dan dia langsung kehilangan pusat gravitasinya dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Setelah mendapatkan cacing darah, Gemuna menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Gelombang suara di mulutnya menjadi lebih keras, tetapi untuk mencegah ditembak oleh beberapa orang. Dia bergerak di bawah kakinya dan berlari dengan kecepatan yang melebihi orang biasa, dan berlari ke beberapa mesin tua yang ditumpuk di satu sisi. Namun, saat Gumna melarikan diri, serangan soniknya mulai melemah. Dari pusing, meskipun menjadi kesemutan, itu sudah dapat ditoleransi. Beberapa orang mengangkat senjata mereka dengan tenang, menahan ketidaknyamanan dan menarik pelatuk terus-menerus. Semburan tembakan terdengar bergantian, tetapi tanpa tembakan yang mengenai tubuh Gemuna, orang banyak hanya bisa melihatnya masuk ke dalam mesin tua yang tidak jauh dan menghilang saat Gemuna menghilang di balik mesin dan tidak ada sosok yang terlihat. Serangan sonik juga melemah karena jarak, dan segera menghilang. Beberapa orang yang menjadi fokus serangan sonik Gumna akhirnya bisa rileks dari rasa pusing tadi. Tentu saja, mereka semua tampak jelek di mata petugas berikutnya, Atizah. Bajingan, Gemuna, keluar dariku. Atizah mengangkat tangannya sambil berbicara, dengan marah menarik pelatuk beberapa kali ke arah posisi Gemuna yang menghilang, dan suara tembakan yang tajam bergetar di seluruh bengkel, di antaranya. Hehehehe, Atizah, jangan marah. Suara aneh terdengar, berosilasi di seluruh ruang, meskipun tidak besar, tetapi sangat jelas, dan sulit untuk menilai dari suara itu, dari mana asalnya. Semua orang di sekitar tahu bahwa ini adalah Gumna yang berbicara, tetapi itu tidak sama dengan suaranya yang biasa. Tampaknya ada sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui apa itu. Apa kau tahu namaku? Atizah memasang ekspresi jelek di wajahnya. Padahal, selama ini, Gumna memanggilnya kolonel. Ia pikir ia tidak tahu namanya. Aku tidak menyangka orang ini sudah mengenalnya sejak lama, dan sepertinya ia selalu membencinya. Petik 2. Kolonel Atizah yang terkenal dari Departemen Intelijen Militer. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Hanya saja kau tidak mengenalku. Namun yang tidak kuduga adalah bahwa anak Biao Tatana itu sebenarnya adalah adikmu. Biaozi itu sangat merepotkan, aku tidak akan mengurusinya berapapun uang yang kuberikan. Apa katamu? Beraninya kau mengatakan adikku adalah Biaozi. Atizah mendengar gertakan gigi. Lebih murah mengatakan dia Biaozi. Berani membunuhku dengan sangat buruk, jika dia masih hidup, aku harus menelannya hidup-hidup. Gemu berkata dengan penuh kebencian. Atizah berkata dengan galak, oke. Bagus. Awalnya kupikir kau sudah sangat patuh selama berhari-hari, dan hari ini aku bermaksud membuatmu mati lebih bahagia. Tapi sekarang tidak sesederhana itu. Kau dan keluargamu bahkan tidak berpikir untuk melihat matahari besok. Mau aku? Hei, jika kau memulai lebih awal, kau masih punya kesempatan. Sekarang, aku tidak yakin siapa yang mati lebih dulu. Kata Gemu dengan galak. Naipa berbisik, Kolonel, berhenti bicara omong kosong dengannya. Mari kita makan beberapa dari mereka. Setelah beberapa saat, kau bisa membiarkannya mati.
Atiza mengangguk dan berkata, hati-hati. Orang ini tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Santai saja. Naipa mengangguk, mengikuti orang-orang di sebelahnya, dan memberi isyarat dengan tangannya. Ketiga orang di sekitar semuanya tahu bahasa isyarat, mengangguk, mengangkat pistol mereka, dan 4 dari mereka berbalik ke arah posisi Gemun yang menghilang. Cahaya di pabrik itu relatif redup, tetapi bagaimana ini masih siang hari, dampaknya pada penglihatan tidak terlalu besar, dan keempat orang itu memegang senjata di tangan, meskipun musuh terang dan gelap saat ini, saya tidak merasakan krisis apapun. Beberapa dari mereka berlatar belakang militer profesional. Mereka bertindak sangat kooperatif dan sangat waspada. Keempat orang itu memperhatikan titik buta satu sama lain dan berusaha untuk tidak meninggalkan Gemuna kesempatan apapun. Faktanya, jika bukan karena beberapa orang yang telah lengah oleh serangan Sonic Gumna tadi, beberapa orang mungkin tidak akan dapat membiarkan Gumna lolos di depan mereka tanpa cedera. Pabrik itu adalah pabrik produksi generator industri tua. Mesin-mesin perakitan besar dan produk setengah jadi dari generator limbah ditumpuk di sekitarnya, membuat tempat ini sangat berantakan. Beberapa orang tahu bahwa Gemu bersembunyi di dalam mesin-mesin produksi dan generator ini, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah tempat yang besar, dan tidak mudah untuk menemukan seseorang. Keempat orang itu melewati beberapa mesin dan tidak menemukan bayangan Gemuna, juga tidak mendengar suara apapun, yang membuat beberapa orang sedikit malu, bahkan tidak tahu kemana harus mencari selanjutnya. Hei, kalian tidak akan pernah menemukanku. Hehehehe, tawa licik Gumna bergetar di sekitar. Suara Gumana sangat aneh, dan hampir mustahil untuk menilainya dari suaranya. Lokasi spesifiknya tampaknya dekat, juga jauh. Wajah beberapa orang menunjukkan warna yang bermartabat pada saat yang sama, dan mereka melihat sekeliling dengan waspada, tetapi masih tidak dapat menemukan lokasi pasti Gemuna. Kapten, Anda mungkin tidak menemukan orang itu, atau mari kita cari secara terpisah. Naipa memikirkannya dan berkata, oke, 2 orang dalam satu kelompok. Hati-hati, keduanya berpisah dan berjalan menuju sisi lain. Naipa pergi ke arah yang berlawanan dengan yang lain. Setelah keempatnya terpisah, 2 dari mereka yang mencari ke kiri tiba di tengah-tengah generator limbah yang besar. Masing-masing mesin di sini tingginya 3 atau 4 meter, membuat mereka berdua waspada. Orang di depan berbalik dan menunjuk ke belakang. Orang di belakang mengangguk, pinggang kucing, menurunkan sosoknya, dan menggunakan ruang di bawah mesin untuk melihat apakah dia bisa melihat gerakan Gemu. Saat mereka mencari ke depan, sebuah kepala terekspos di sisi mesin 2 orang itu. Jika ada yang melihatnya, aku akan takut setengah mati di tempat. Karena orang biasa ini sama sekali tidak terlihat seperti kepala orang, seperti monster menjijikkan dengan bulu merah dan putih. Wajah monster itu memiliki kulit merah dan kasar. Rambut putih tebal tersebar di kulit. Mata itu gelap seperti tinta dan mulut yang retak seperti merobek seluruh wajah menjadi 2. Gigi paling tajam ada di bagian dalam. Cahaya dingin, terlihat sangat menakutkan. Monster itu melirik kedua orang yang sedang melihat sekeliling, dengan seringai di wajahnya, diikuti kedipan mata, dan menghilang di mesin itu lagi. Kedua orang itu melewati kedua mesin itu lagi, dan masih tidak melihat bayangan Gemuna, sehingga mereka sangat khawatir. Tempat yang berantakan seperti itu, hanya mengandalkan kemampuan pencarian keduanya, saya khawatir mereka masih akan mencari dalam waktu singkat. Tak berujung, bagaimana ini bisa dilakukan? Ding, suara renyah terdengar, seolah-olah sesuatu yang terbuat dari logam, menghantam tanah. Dengan suara arah yang jelas, 2 orang itu melihat ke arah suara itu pada saat yang sama sambil mengondisikan diri. Ekspresi gembira muncul di kedua wajah. Salah satu dari mereka tidak berbicara dan memberi isyarat beberapa kali dengan tangan mereka. Yang lain mengangguk dan melaju ke samping, bermaksud untuk memisahkan posisi mereka untuk membuat suara. Keduanya melesat keluar dengan cepat, memegang senjata di tangan mereka pada saat yang sama, tetapi yang mengejutkan bagi keduanya, mereka tidak menemukan sosok Gemuna, yang membuat mereka berdua cukup terkejut. Apakah mereka salah dengar? Salah satu dari mereka perlahan berjalan ke arah mesin dan memeriksa tanah dengan hati-hati untuk melihat apakah ada petunjuk. Percikan, terdengar suara pelan di sebelahnya, mirip seperti langkah kaki manusia pria jangkung yang bertanggung jawab atas pencarian di belakang. Tentu saja, juga mendengar suara itu, mendongak dengan refleks terkondisi, dan menatap kepala datar kecil di depan.
Kepala Xiaoping menunjuk dengan penuh semangat ke satu arah saat ini, menunjukkan bahwa suara itu seharusnya berasal dari sana. Pria jangkung itu menunjuk ke kepala Xiaoping. Xiaoping mengangguk dan berkata dia tahu, diikuti oleh putaran, menggunakan mesin sebagai penutup, dan secara bertahap mendekati posisi di mana suara itu datang. Pria jangkung itu juga menyerah mencari, berniat untuk pergi dari arah lain. Pada saat itu, keduanya akan mencubit di kedua sisi. Jika Gumna bersembunyi di sana, dia pasti tidak akan lolos dari telapak tangan keduanya. Tetapi begitu pria jangkung itu menggerakkan langkah kakinya, matanya berkedip sejenak, dan tubuhnya masih diam. Setumpuk darah mengalir di pipi pria jangkung itu, dan tubuhnya mulai gemetar dan bergetar, dan pada saat yang sama tenggorokannya mengeluarkan suara berderak. Benda asing berwarna putih setebal jari kelingking menusuk kepala pria jangkung itu dari atas ke bawah, dan langsung membunuhnya di tempat. Dan monster mengerikan tadi sedang berbaring di generator, dan benda asing berwarna putih itu benar-benar dimuntahkan dari mulutnya. Pria jangkung, yang telah ditembus oleh benda asing itu, memutar matanya, dan tangannya lembut, dan dia akan jatuh ke tanah. Tetapi pada saat ini, ada kilatan darah di mata gelap monster itu. Kemudian pria jangkung itu benar-benar berkedip, menggerakkan kakinya, dan menopangnya lagi. Pada saat yang sama, jari-jarinya mengencang, dan pistol itu digenggam lagi. Mata pria jangkung itu segera menjadi gelap, dan pada saat yang sama darah yang mengalir turun dari Tian Linggai menodai seluruh wajah dan pakaian, tampak sangat menakutkan. Ada seringai di wajah monster itu, dan benda asing di mulutnya tiba-tiba melunak. Kemudian dia terus berpegangan pada bagian atas mesin dan perlahan merangkak maju, sementara pria jangkung yang ditembus oleh benda asing di kepalanya juga terseret oleh benda asing itu. Maju selangkah demi selangkah, tetapi langkahnya agak kaku, tidak seperti orang hidup yang sedang bergerak. Kepala datar kecil di depan tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Dia hanya mengikuti suara untuk menemukan tempat tadi, tetapi sepertinya tidak ada apa-apa di sekitarnya, belum lagi bayangan Gemuna. Apakah Anda salah dengar? Kesimpulan ini juga membuat kepala Xiaoping semakin kesal. Lagi pula, ada terlalu banyak barang di sini. Tidak mudah menemukan seseorang di sini. Xiaoping menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik, tetapi tepat ketika dia melewati mesin itu lagi, dia baru saja bertemu dengan pria jangkung itu secara langsung. Tidak ada seorang pun di sana. Kau, kepala Xiaoping baru saja mengucapkan beberapa patah kata, tetapi sebelum dia selesai, ekspresinya berubah menjadi sangat sunyi. Karena rekannya sekarang berlumuran darah di wajahnya, matanya sehitam tinta, dan terlihat sangat menakutkan. Dan yang paling mengejutkannya adalah kepala rekannya juga membawa benda putih, lembut dan panjang, yang terus berlanjut hingga ke atas generator lama, dan dia tidak bisa melihat dari mana asalnya. Apa sih yang ada di kepala orang ini? Tepat saat rambut Xiaoping membengkak, rekan yang berlawanan tiba-tiba mengangkat pistol, mengarahkannya ke dahinya, dan bahkan tidak menunggu ekspresi di kepala datar kecil itu untuk merespons sebelum menarik pelatuknya. Suara tembakan yang tajam terdengar. Xiaoping, yang tidak tahu tentang situasinya, jatuh terlentang dan tertembak mati. Suara tembakan yang tajam terdengar di dalam pabrik. Baik Ateza maupun Naipa tidak tuli, dan pada saat yang sama mereka melihat ke arah tempat senjata itu ditembakkan. Ateza relatif jauh. Meskipun dia bisa mendengar arah umum, dia tidak tahu di mana itu. Meskipun Napa relatif dekat, dia juga tidak tahu apa yang terjadi di sana. Namun, Ateza dan Naipa tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, beberapa orang adalah prajurit profesional di tingkat pasukan khusus. 4 orang menembak bersama-sama. Bahkan jika mereka berurusan dengan 40 prajurit biasa, itu bukan masalah. Belum lagi berurusan dengan tongkat sialan. Naipa diam-diam mengatakan bahwa selama dia menangkap bajingan itu, dia harus membuatnya tidak dapat bertahan hidup atau mati. Napa dan orang-orang lainnya saling memandang, dan berlari ke tempat suara tembakan itu datang. Ketika keduanya melintas melewati mesin, mereka hanya melihat punggung pria jangkung itu menghilang di tempat gelap di depan. Naipa berteriak, "Charter, apakah kamu memukul orang itu?" Tetapi yang aneh adalah, pria besar, Charter, tidak menjawab, tetapi menarik tangan dari belakang mesin ke keduanya. "Kapten, Char tampaknya membiarkan kita berebut," kata pria botak itu. Naipa mengangguk, dan berkata, "Mari kita bubar dari kedua sisi." Ngomong-ngomong, Rason, beritahu Chat kepada mereka berdua,
jangan bunuh bajingan gemuk. Kali ini aku akan menangkapnya. Mengerti Kapten? Razon mengangguk. Naipa dan Lapa berpisah satu sama lain dan berlari satu sama lain, berlari menuju posisi intersepsi yang menguntungkan. Tetapi Naipa baru saja berlari ke sisi lain, dan dia belum berada dalam posisi yang baik. Suara tembakan lain datang. Kemudian aku mendengar suara tumpul, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh ke tanah. Apakah mereka mengenai bajingan itu? Naipa memikirkan hal ini, dan diam-diam berkata, kamu bisa memukulnya, tetapi jangan membunuhnya. Kalau tidak, aku tidak perlu bermain. Carter, Razon, apakah kamu memukulnya? Teriak Naipa, tetapi setelah beberapa saat tidak ada yang menjawab, keadaan sekitar tampak sangat sunyi. Carter, Rapa, tebak, kamu tuli, kenapa kamu tidak menjawabku? Naipa menaikkan volume suaranya. Meskipun nadanya jelas terdengar, beberapa anak buahnya tetap tidak menjawab sama sekali. Naipa merasa ada yang tidak beres saat ini. Apakah sesuatu terjadi pada ketiga anak buahnya? Tidak mungkin. Kamu harus tahu bahwa ketiga anak buahmu adalah prajurit yang tangguh dalam pertempuran dan biasanya menghadapi banyak insiden besar di dalam dan luar negeri. Bagaimana itu bisa terjadi tanpa suara? Apakah dia mencurigakan? Carter, Lapa, tebak. Kamu mendengarku berbicara, dan kamu menjawabku dengan cepat. Daerah sekitarnya masih sangat sunyi. Dapat dikatakan bahwa jatuhnya jarum terdengar. Naipa sekarang telah memastikan bahwa meskipun dia tidak melihat apa-apa, beberapa stafnya sendiri mungkin mengatakan bahwa sesuatu benar-benar terjadi. Kemampuan Naipa untuk menangani krisis selalu membuatnya mencium semacam bahaya dari udara. Meskipun dia tidak tahu dengan cara apa Gemun mendapatkan 3 prajurit profesional, tetapi jika pihak lain dapat menangani 3 orang sekaligus, maka omong-omong bukan tidak mungkin untuk menyelesaikannya sendiri. Naipa memutuskan bahwa terlepas dari ketiga orangnya, dia segera meninggalkan tempat ini, dan jika dia tetap di sana, dia harus masuk. Naipa melihat sekeliling dengan waspada dan mulai melangkah mundur selangkah demi selangkah. Naipa tampaknya berhati-hati, karena dia menghadapi banyak krisis hidup dan mati, semakin banyak kesulitan yang dia miliki, semakin dia harus menghadapinya dengan tenang. Kepanikan dan ketakutan tidak hanya tidak menyelesaikan masalah, tetapi juga memperburuk situasinya. Naipa kini telah mundur. Tepat saat ia akan pergi dari sini, sesosok tiba-tiba bergegas keluar dari satu sisi dan bergegas ke dirinya sendiri. Naipa, yang sarafnya sangat tegang, mengangkat tangannya sebagai refleks bersyarat. 2 tembakan. Karena jarak yang dekat, kedua tembakan mengenai orang itu dengan tepat. Setelah orang yang datang itu tertembak, kakinya menjadi lunak, dan ia jatuh ke tanah, tak bergerak. Baru pada saat itulah Naipa sempat melihat lebih dekat orang-orang yang menyerangnya, tetapi wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun pria ini sekarang tergeletak di tanah, ia tidak melihat wajahnya, tetapi ketika ia melihat sosok dan pakaian orang lain itu, ia tahu bahwa itu adalah Carter. Ia baru saja menembak dan membunuh anak buahnya sendiri. Bajingan! Naipa memarahi dengan marah, sambil menggertakkan giginya. Meskipun ia tidak melihat situasi dengan jelas, ia menembak dengan panik dan mengenai anak buahnya. Tetapi ia masih membencinya terhadap Gemu. Jika bukan karena bajingan brengsek itu, bagaimana mungkin dia secara tidak sengaja melukai temannya? Naipa bersumpah diam-diam saat ini, dan ketika dia menangkap bajingan Gemuna, dia harus memotong kulitnya. Memikirkan hal ini, dia buru-buru menurunkan tubuhnya dan berkata, Carter. Apa kabar? Tunggu. Naipa menundukkan kepalanya untuk memeriksa situasi Carter. Meskipun lawan sudah menembak, jika itu bukan posisi kunci, ada harapan untuk penyelamatan. Namun, ketika Naipa berjongkok dan melihat situasi Carter dengan hati-hati, dia tiba-tiba menemukan bahwa benda putih dimasukkan ke kepala Carter, yang terlihat sangat aneh. Apa ini? Ketika Naipa secara refleks melihat ke atas di sepanjang benda putih itu, Carter, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba bergerak tiba-tiba dan menghantam ke depan. Naipa tersentak oleh serangan Carter yang tiba-tiba, dan tubuhnya yang terkondisikan bersandar ke belakang, memutar pergelangan tangannya. Untuk semburan api, meskipun peluru mengenai tubuh Carter, tampaknya Carter yang terkena peluru tidak merespons, memeluk Naipa di tangan, dan keduanya jatuh ke tanah bersama. Bajingan, apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Naipa panik dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Carter, tetapi sekarang dia merasa bahwa situasi ini tidak benar. Selain itu,
terjebak oleh pihak lain bahkan lebih berbahaya. Naipa tidak peduli dengan hidup atau mati Chatter, dia memegang pistolnya di perutnya, dan menarik pelatuk beberapa kali berturut-turut sampai peluru benar-benar ditembakkan, hanya menyisakan suara tajam dari striker, tetapi Chatter tampaknya sedikit reaksinya tidak terlihat, tetapi dia memegang Naipa dengan erat dan tidak melepaskannya. Peluru pistolnya sudah habis, Naipa hanya bisa berjuang keras, berharap bisa lepas dari pelukan Chatter, tapi sekuat apapun dia tidak bisa lepas dari pihak lawan, bisa dikatakan kekuatan luar biasa pihak lawan sekarang. Mengejutkan Napa, perlu kalian ketahui bahwa meskipun pihak lawan tinggi, tapi tubuhnya tidak sekuat dan senormal itu. Sangat mudah bagi kalian untuk melepaskan diri dari pihak lawan. Kenapa kalian tidak bisa lepas sekarang? Apa ini terlalu aneh? Hehehehe, tiba-tiba terdengar suara tawa aneh yang aneh. Naipa mendengar ini dengan tergesa-gesa mendongak, dan melihat monster berambut putih berwarna merah darah merangkak turun perlahan dari generator lama, dan mulut monster itu terus mengeluarkan benda asing putih tebal, dia menggali ke dalam tengkorak Chatter. Naipa sangat takut melihat pemandangan ini. Kalau bukan karena monster ini yang sekarang mengenakan pakaian manusia, Napa bahkan tidak akan bisa mempercayai matanya. Apakah orang ini? Gemu melompat ke tanah tanpa mengeluarkan suara apapun, dan perlahan berdiri, tertawa pada saat yang sama, haha. Naipa, aku tidak menyangka, penampilan Gemu yang polos benar-benar mengejutkan saraf Naipa. Kulitnya yang bersisik dengan lipatan membuat orang merasa mati rasa pada pandangan pertama, dan matanya sehitam tinta, seperti mata iblis. Rambut putihnya yang panjang dan panjang tampak seperti iblis yang berjalan keluar dari neraka. Gemuna, itu kamu, bagaimana kamu menjadi hantu ini? Kata Naipa dengan kaget, mengapa aku menjadi seperti ini? Gemuna mendengar ekspresi di wajahnya, berkata, bukan kalian yang keluar dari sini. Itu kamu, kalian semua yang memaksaku untuk terlihat seperti ini. Semua orang tidak melakukan air sumur, tetapi kamu membobol rumahku, mengambil keluargaku, dan membunuh seluruh keluargaku. Aku tidak memperjuangkannya, bukankah seluruh keluarga sudah tamat? Jadi, apa yang kamu inginkan? Kata Naipa jelek, apa yang kamu inginkan? Hei, Gumna tersenyum dan berkata, tentu saja aku ingin kau mati. Kau dan Atiza membunuhku dengan sangat menyedihkan, apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi dengan mudah? Kau ingin membunuhku. Naipa mencibir ketika mendengar mata berputar, dan berkata, Gumna, kau baru saja mengatakan, keluargamu masih di tanganku. Jika kau masih ingin mereka terus hidup, lebih baik biarkan aku pergi, dan semua orang baik-baik saja untuk berdiskusi. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, mereka akan dikuburkan untukku. Kau, apa-apaan kau? Katakan padamu Naipa, jangan terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Kau hanya seekor anjing di bawah Atiza. Kau pikir Atiza akan berbicara padaku tentang seekor anjing untuk syarat? Benarkah? Wajah jelek Gemu memiliki ekspresi yang tidak tajam. Beraninya kau mengatakan aku seekor anjing. Naipa mendengar kemarahan di dalam hatinya. Anjing, aku bilang kau anjing yang mengangkatmu ke atas. Kau di mataku, bahkan bukan anjing. Jika bukan karena Atiza, kau tidak ingin mati semudah itu. Aku punya 10.000 macam untukmu metode hidup lebih baik daripada kematian. Kali ini sangat mudah bagimu untuk mati, itu lebih murah untukmu saat ini. Gemu mengulurkan tangan sambil berbicara. 5 kuku tajam perlahan-lahan memanjang dan tampak seperti 5 belati tajam bersinar dengan cahaya dingin. Naipa melihat ini dan buru-buru berkata, Gumna, apa yang kau lakukan? Kau harus berpikir jernih. Hanya keluargamu yang tahu di mana mereka berada. Atiza tidak tahu. Jika kau membunuhku, mereka tidak ingin hidup. Sekarang, petik 2. Hahaha, apakah kau pikir aku akan percaya apa yang dikatakan anjing? Pergi mati Naipa. Tidak. Tepat saat Naipa berteriak, 5 kuku tajam seperti pisau milik Gemuna dimasukkan ke pintu depan Naipa, dan dia berdiri di tempat. Atiza berdiri di tempat sambil memperhatikan arah tembakan, dan ekspresinya sedikit kesal, untuk mengatakan bahwa beberapa orang di Napa telah pergi untuk sementara waktu, meskipun saya mendengar tembakan yang padat tadi, tetapi saya tidak tahu itu. Apa yang terjadi di samping? Saya tidak tahu berapa banyak orang di Napa yang telah menangkap Gemuna. Jika Anda menangkapnya, mengapa Anda tidak kembali? Atiza menunggu sebentar. Melihat beberapa orang tidak kembali, mereka hanya bisa mengeluarkan telepon dan menghubungi nomor Napa, tetapi setelah nada sibuk, tidak ada yang menjawab telepon,
bahkan di area pabrik yang kosong, mereka mendengarkan diri mereka sendiri. Tidak ada nada dering telepon. Apa yang sedang dilakukan orang ini, Napa? Atiza menelepon lagi 2 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Atiza melihat ke arah tembakan lagi. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada beberapa orang. Mungkinkah itu mengejar di luar pabrik? Kecemasan dan kecemasan membuat Atiza memutuskan untuk melihat sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat pistolnya, dan berlari ke arah di mana orang-orang Napa menghilang. Giles dan istrinya melihat Atiza melarikan diri, dan saling memandang dengan tenang. Meskipun keduanya masih dalam situasi yang buruk, mereka setidaknya lolos dari pembunuhan sementara dan membiarkan kedua hati itu bernapas lega pada saat yang sama. Namun, situasi keduanya tidak optimis. Tali yang melilit mereka sangat ketat dan tidak bisa diputus sama sekali. Keduanya sekarang bisa bergerak kecuali leher mereka, tetapi sangat sulit untuk bergerak ke tempat lain. Harapan mereka untuk bisa bebas pada dasarnya nol. Suamiku, apa yang dilakukan orang jahat itu? Doris melirik punggung Atiza yang menghilang, dengan cemas. Giles menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, aku tidak tahu. Mungkin pergi ke orang aneh itu. Doris menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat saudara perempuannya. Dia berbisik, Lisa, Lisa. Setelah berteriak 2 kali, dia mendapati saudara perempuannya tidak responsif dan menoleh dengan cemas. Suamiku, kenapa Lisa tidak menjawab? Yah, mungkin mati. Giles mendesah. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Kata Doris dengan ekspresi marah di wajahnya. Mulut gagak, jangan katakan itu. Giles menjadi tidak berdaya dan berkata, kamu pikir aku berpikir. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apakah Lisa memuntahkan begitu banyak darah tadi? Tidakkah kamu melihatnya? Jika dia masih hidup sekarang, bagaimana dia akan bereaksi? Tidak, itu adalah setengah dari kehidupan sebelumnya. Bukankah ini tidak ada harapan sekarang? Ketika Doris mendengar ini, dia tidak dapat mengatakan bahwa suaminya tidak masuk akal. Ekspresi sedih muncul di wajahnya, dan berkata, adikku sangat menyedihkan. Dia masih sangat muda, dia telah pergi ke surga begitu cepat. Dia menyedihkan, Giles berkata dengan sedih ketika dia mendengar ini, jika dia menyedihkan. Bukankah kita berdua lebih menyedihkan? Setidaknya dia bisa pergi ke surga tanpa khawatir, tetapi 2 harta kita akan menjadi yatim piatu di masa depan. Siapa yang bisa datang untuk mengasihani kita? Margaret, Carrie, Doris mengatakan ini, dan tidak bisa lagi membuat air mata sedih, menangis, maafkan aku ibu dan ayah. Kamu harus memaafkan ibu dan ayah. Doris, apa yang kamu tangisi? Tidak bisakah aku menangis? Putriku akan menjadi yatim piatu. Kata Doris sedih. Oh. Tapi mengapa mereka menjadi yatim piatu? Apakah kau bertanya mengapa? Apakah kau? Doris baru saja mengatakan sesuatu, dan dia merasa ada yang salah, dan suaranya tidak seperti suaminya Giles. Pikirkan ini, pada saat yang sama, Giles dan pasangan itu menoleh dan melihat ke arah pembicara, dan melihat Zhang Yu dan Mario keluar dari satu sisi. Zhang, ya Tuhan, bagaimana kabarmu? Giles berkata dengan kaget. Zhang Yu hehe. Tersenyum dan berkata, apakah ada yang aneh denganku? Giles berkata, tapi mengapa kau ada di sini? Tentu saja aku mengikutimu, mengikuti kami. Giles sedikit bingung ketika mereka mendengar ini. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, setelah Clark membuatmu pingsan. Beberapa dari kami mengikuti mobil mereka dan datang ke tempat ini sepanjang waktu. Kami hanya berdiri di sana dan menonton sebelumnya. Doris mendengar ini dan berkata dengan marah, kau melihat kami diculik. Kenapa kau tidak menelepon polisi? Giles menanggapi dengan cepat dan menatap Zhang Yu dengan waspada, dan berkata, apakah kamu tidak bersama mereka? Apa? Doris mendengar ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata, kamu juga orang jahat yang besar. Hehehehe, Zhang Yu dan Mario tertawa bersamaan. Zhang Yu menatap Mario dan berkata, lepaskan mereka. Mario mengangguk dan memberi isyarat kepada kedua anak buahnya. 2 orang di belakangnya berjalan mendekat, mengambil pisau, dan memotong tali pada mereka berdua dengan ekspresi ragu di wajah Giles. Giles dan istrinya akhirnya terbebas dari keadaan SM, tetapi mereka berdua menahan rasa sakit dari ketidaknyamanan fisik dan memeriksa kondisi fisik masing-masing terlebih dahulu.
Ketika mereka berdua menyadari bahwa tidak ada ketidaknyamanan lain pada orang lain kecuali bahwa mereka memiliki beberapa memar di tali, mereka merasa lega. Giles kemudian berbalik untuk melihat Zhang Yu dan berkata, "Zhang, bisakah kamu menjelaskannya kepada kami?" Doris juga menatap Zhang Yu saat ini, tetapi matanya ketakutan dan dia sedikit bingung. Tetapi bagaimanapun, dia masih merasa bahwa Zhang Yu tidak jahat pada dirinya sendiri. Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, hal ini mudah dijelaskan. Kamu tidak selalu terkejut. Siapa yang menyembuhkan penyakit Lisa?" Keluarga Giles dan istrinya terkejut saat mendengarnya. Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Iya, aku sembuh dari penyakit Lisa. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya?" Doris terkejut. "Bukannya aku tidak ingin memberitahu kamu. Orang-oranglah yang membuat Lisa sakit. Aku menemukannya lagi kali ini. Dan penyakit Lisa lebih parah dari sebelumnya dan merepotkan. Mungkin Lisa tidak akan pernah diselamatkan lagi." "Apa maksudmu adikku? Apakah ada harapan untuk diselamatkan?" "Kakak," Doris baru saja mengingat apa yang tiba-tiba diingatnya, dan buru-buru berkata, "Lisa." Setelah berbalik, dia berlari tidak jauh dari Lisa yang sudah tidak responsif. Giles melirik istrinya dan menatap Zhang Yu lagi, dan berkata, "Zhang, apa maksudmu tadi? Mengapa aku tidak mengerti?" "Zhang Yu Dao, Lisa sakit kali ini. Sebenarnya, itu adalah mantra sihir dari Asia Tenggara. Kamu juga bisa memahaminya sebagai semacam ilmu sihir. Aku percaya apa yang kamu lihat tentang pria aneh tadi. Aku melakukan ini, tidak mungkin juga. Ilmu sihir di Lisa harus diangkat oleh pria itu sendiri. Jika aku mencoba menyelamatkanmu lebih awal, aku tidak akan bisa menyelamatkan Lisa. Jadi kali ini aku hanya bisa membuatmu menderita. Aku hanya bisa meminta maaf untuk ini." Giles mendengar ini sebagai kejutan yang lengkap, tetapi tidak menyangka bahwa penyakit saudara iparnya benar-benar jatuh ke dalam sihir orang lain. Yang terpenting adalah bahwa ada yang namanya sihir di dunia. Memikirkan hal ini, Giles memikirkan adegan yang baru saja dia tonton, dan itu juga merupakan sisa rasa yang nyata. Tidak heran pria itu tampak begitu mengerikan. Ternyata dia menggunakan kekuatan non-manusia. Ada begitu banyak hal aneh di dunia. Tampaknya mereka tidak tahu apa-apa. Doris berjongkok saat ini untuk memeriksa kondisi saudara perempuannya. Kemudian dia menggosok pelipisnya dan menamparkan wajahnya lagi, tetapi saudara perempuannya tidak menanggapi sama sekali. Dia hanya bisa menoleh dan berkata, "Zhang, mengapa saudara perempuanku tidak bangun?" Zhang Yu berkata, "Sisa racun di tubuhnya belum hilang, dan tubuhnya sangat lemah. Tunggu saja aku memberinya obat dan membersihkan sisa racunnya." "Itu benar, jangan tinggal di sini lagi, aku akan mengantarmu kembali. Jaga Lisa saat kau kembali." "Ada apa? Aku akan membicarakannya saat aku kembali." "Bagus sekali, ayo cepat pergi. Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Ngomong-ngomong, saat kita kembali, kita akan segera menelepon polisi dan membiarkan polisi menangkap orang-orang jahat ini." Petik 2. Jangan panggil polisi. Zhang Yu berhenti. Tidak ada alarm. Kenapa? Giles dan Doris sedikit bingung saat mendengar ini. Orang-orang ini bukan orang biasa. Efek alarm pada mereka terbatas. Saat polisi turun tangan, keadaan akan menjadi lebih merepotkan. "Bagaimana jika kau tidak memanggil polisi?" Giles berkata dengan ekspresi terdiam, "Apakah kita membiarkannya begitu saja?" Zhang Yu berkata, "Kamu tidak peduli dengan masalah ini. Biarkan aku yang menyelesaikannya. Kamu dapat yakin bahwa kali ini aku akan menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Itu harus dilakukan sekali dan untuk selamanya." Meskipun pernyataan Zhang Yu tidak jelas, Giles masih dapat mendengar apa yang dimaksudnya. "Aku takut," kata-kata Zhang Yu tidak terlihat. Ini membuat Giles, yang selalu menjadi warga negara yang taat hukum, merasa sedikit takut. Jika Zhang Yu melewati polisi, cara ilegal apa yang akan dia gunakan, atau bahkan membunuh seseorang? "Aku tidak akan mendapat masalah untuk masalah ini kali ini juga." Melihat wajah Giles yang aneh, Zhang Yu juga tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan tersenyum, dan berkata, "Giles, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika aku bisa, aku tidak ingin mengambil risiko. Tetapi jika kamu memikirkannya, jika kamu tidak menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya, kali ini kamu bisa mendapatkan kembali hidupmu, tetapi jika seseorang datang ke rumahmu lain kali, bisakah kamu mempertaruhkan 2 nyawa putrimu juga?" Giles terkejut saat mendengar ini.
Benar, Zhang Yu berkata bahwa orang-orang ini dapat merasakan dari pengalaman mereka sendiri tadi. Mereka semua adalah iblis yang membunuh dan tidak berkedip. Terus terang saja, mereka bukan orang biasa seperti suami istri mereka, dan mereka dapat mengatasinya. Tidak ada alasan untuk mencegah pencuri menjadi pencuri. Pikirkan baik-baik tentang sekelompok orang jahat yang memiliki pergelangan tangan dalam kegelapan, bersembunyi dalam kegelapan dan mencoba membunuh seluruh keluarga mereka. Alarm tidak hanya akan menyelesaikan masalah secara mendasar, tetapi juga akan memperburuk masalah. Kehidupan keluarga beranggotakan 5 orang. Giles memikirkannya dan tahu pilihan apa yang harus diambil. Giles mengangguk pada pikiran ini, dan berkata, begitu. Zhang, hal itu akan mengganggumu. Kami akan kembali dan menunggu kabar darimu. Zhang Yu juga mengangguk dan berkata, kamu dapat yakin. Tetapi kamu harus ingat, jangan beritahu orang lain tentang ini setelah kamu kembali untuk menghindari menimbulkan masalah yang tidak perlu. Begitu, yakinlah. Giles menepuk pantat mereka dan berjanji. Zhang Yu meminta 2 orang di sebelahnya untuk membawa pergi Giles dan Lisa, yang pingsan di masa lalu. Setelah melihat beberapa orang menghilang, Mario berkata, Zhang, bisakah kita berdua berada di sini sekarang? Apakah aku perlu memanggil beberapa orang lagi? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Tetapi untuk berurusan dengan 1 orang, bukankah kita berdua sudah cukup? 1 orang, Mario bertanya-tanya, tetapi mereka ber-5, tadi ada 5 orang, tetapi akan segera tersisa 1 orang. Atiza mengambil pistol dan berlari ke arah asal suara tembakan tadi. Ruang untuk pabrik lama itu relatif besar. Ada juga sejumlah besar generator setengah jadi dan peralatan bongkar muat yang ditumpuk dalam kelompok. Sulit untuk melihat lingkungan sekitar dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 kelompok lainnya, apalagi seseorang bersembunyi di dalamnya. Jika Anda tidak memeriksanya dengan cermat, bahkan orang-orang tidak akan dapat melihat setengahnya. Atiza berkeliling banyak mesin dan berjalan sangat jauh, tetapi masih tidak menemukan beberapa orang, yang membuat emosinya tegang lagi, mendengarkan dengan saksama semua angin dan rumput di sekitarnya, tetapi ketika dia baru saja membalik satu ketika mesin berhenti, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat hidungnya dengan ragu dan mengisap. Udara sepertinya bercampur dengan bau darah, dan dia tampak tidak jauh dari dirinya sendiri. Ke arah bau darah itu, Atiza berjalan mengelilingi sebuah mesin dan melihat bahwa kepala datar kecilnya tergeletak di punggungnya, dan dia kehabisan napas. Atiza mendekat dengan waspada dan memeriksa. Ketika dia melihat bahwa kepala Xiaoping benar-benar tertembak di dahi, hatinya juga tercengang. Tertembak di dahi, penjaga itu terkena tembakan tepat di wajahnya. Meskipun Atiza tidak melihat ke arah mayat itu, dan melihat ukuran moncong dan semprotan di sekitarnya, kepala datar kecil itu seharusnya dahi yang terkena tembakan dari jarak dekat. Apakah Gum memiliki pistol di tangannya? Atiza mengira itu sedikit merepotkan untuk pertama kalinya. Tanpa diduga, anak dari Gemuna ini sangat tersembunyi sehingga dia masih memiliki pistol yang tersembunyi di tubuhnya. Satu-satunya hal yang membuat Atiza merasa aneh adalah bahwa anak dari Gemuna mengatakan bahwa seseorang bahkan mengikuti toilet, bagaimana dia bisa menyembunyikan pistol di tubuhnya. Jika dia benar-benar memiliki pistol, di mana dia biasanya menyembunyikannya? Atiza tampak jelek, mengalihkan pandangannya dari mayat kepala datar kecil itu, melewatinya, dan terus berjalan maju. Mengikutinya oleh beberapa mesin lagi, dan tiba-tiba menemukan bahwa sepasang mesin tidak jauh di belakang mesin itu, sepatu. Atiza buru-buru mengangkat pistolnya, membidik posisi sepasang sepatu yang terbuka, mengikutinya sedikit lebih dekat. Ketika dia mendekat, dia menemukan bahwa dia sebenarnya sedang menuntun mayat, tetapi masih tertembak di kepala. Atiza melihat kejengkelan dalam situasi ini, apa yang baru saja terjadi, dan kedua anak buahnya, bagaimana mengatakan mereka juga pasukan khusus profesional, meskipun mereka tidak abadi, tetapi siapapun yang ingin membunuh mereka itu juga cukup sulit. Terutama kematian keduanya ditembak oleh orang-orang dari jarak dekat, kecuali 1 dahi dan 1 pelipis. Begitu dekat, sungguh luar biasa bahwa mereka berdua terbunuh dengan dipukul di kepala.